Dah on nih. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, tentunya Muhammad Bagus Ramadhani dengan NIM A0123021. Saya Mailana Yuda Dinugroho dengan NIM A0123028. Dan saya Aditya Dwanika Rizky dengan NIM A0123027. Di video ini, kelompok kami akan membuat dan memperlihatkan cara kerja dari Osborne Reno. Selamat menonton. Berikut adalah alat dan juga bahan. Yang pertama ada pipa akuarium, yang kedua ada keran air, yang ketiga ada gunting dan juga cutter, yang keempat ada galon bekas, yang kelima ada tinta berwarna, yang keenam ada solder, yang ketujuh ada selang ukur, yang kedelapan ada jarum suntik, yang kesembilan solatif dan juga aqua gelas, dan yang terakhir adalah lem tembak. Oke, langsung saja kita memotong terlebih dahulu untuk galonnya ya guys, karena kita akan menggunakan untuk wadah airnya. Dan selanjutnya adalah melubangi galon tersebut dengan diameter pipa akuarium. Selanjutnya adalah memotong aqua botol terlebih dahulu dan juga melubangi sisi bagian bawah tersebut dengan menggunakan solder untuk menempatkan selang ukur dan juga jarum suntik. Berikut adalah hasil dari selang dan juga jarum suntik yang sudah dilem, karena kita lupa untuk memvideo cara pembuatannya, maka ini adalah hasilnya. Dan langkah yang terakhir adalah memasang pipa akuarium tersebut yang sudah dipasangi keran air pada lubang galon tersebut. Tidak lupa untuk mengelem sisi-sisi pada bagian galon tersebut agar air tidak bocor. Ini adalah hasil dari keran dan juga pipa akuarium yang sudah disatukan. Berikut adalah hasilnya. Langsung saja ke penjelasannya. Dalam video tersebut, aliran tersebut termasuk ke dalam jenis aliran laminar. Aliran laminar sendiri adalah jenis aliran fluida yang terjadi ketika fluida mengalir dengan kecepatan yang relatif rendah dan mengikuti jalur yang teratur dan paralel. Dalam aliran laminar, lapisan-lapisan fluida bergerak secara halus tanpa tercampur satu sama lain. Setiap lapisan fluida bergerak dengan kecepatan yang berbeda, namun tetap teratur dan tidak terjadi turbulensi. Aliran laminar umumnya terjadi pada fluida dengan viskositas tinggi atau pada aliran dengan kecepatan rendah. Aliran laminar sering dijumpai pada pipa dengan berdiameter kecil atau pada aliran di sekitar benda yang bergerak dengan kecepatan rendah. Ciri utama aliran laminar adalah yang pertama, gerakan paralel. Lapisan-lapisan fluida bergerak secara paralel satu sama lain dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada jarak dari dinding saluran. Yang kedua, kecepatan rendah. Aliran laminar terjadi pada kecepatan fluida yang rendah. Ketika kecepatan fluida cukup tinggi, aliran cenderung berubah menjadi aliran turbulen, di mana pergerakan acak terjadi. Yang ketiga, viskositas tinggi. Aliran laminar lebih mudah terjadi pada fluida dengan viskositas tinggi, seperti minyak kental.
yang memberikan gaya gesek lebih besar antar lapisan fluida dan menjaga kestabilannya. Yang keempat, tidak ada turbulensi. Tidak ada pergerakan acak atau pusaran di dalam aliran. Fluida mengalir dengan cara yang teratur. Yang kedua adalah aliran transisi. Aliran transisi adalah keadaan aliran fluida yang berada di antara dua jenis aliran, yaitu aliran laminar dan turbulen. Aliran ini terjadi ketika kondisi aliran seperti kecepatan fluida atau viskositas berada pada titik di mana aliran mulai berubah dari teratur dan halus atau laminar menuju aliran yang kacau dan tidak teratur atau turbulen. Pada aliran transisi, fluida tidak sepenuhnya laminar, tetapi juga belum sepenuhnya turbulen. Ada fluktuasi atau gangguan dalam aliran yang menyebabkan sebagian lapisan fluida mulai bergerak tidak teratur, meskipun belum terbentuk pola turbulen yang sepenuhnya acak. Ciri-ciri utama aliran transisi adalah yang pertama, ketidakstabilan. Aliran tidak sepenuhnya teratur seperti aliran laminar dan juga belum sepenuhnya kacau seperti aliran turbulen. Terkadang ada gangguan kecil yang mengganggu pola aliran laminar dan kadang-kadang gangguan ini dapat berkembang menjadi turbulensi. Kedua, kecepatan menengah. Aliran transisi terjadi pada rentang kecepatan tertentu. Biasanya saat angka Reynolds berada di antara 2000 hingga 4000. Pada kecepatan rendah, aliran lebih cenderung laminar, dan pada kecepatan tinggi, aliran cenderung turbulen. Saat angka Reynolds berada di tengah-tengah, aliran berada dalam kondisi transisi. Yang ketiga, fluktuasi. Terjadi fluktuasi atau ketidakstabilan dalam aliran yang bisa berubah-ubah antara pola aliran laminar dan turbulen. Beberapa bagian dari aliran mungkin tetap laminar, sementara yang lain mulai menunjukkan gejala turbulensi. Yang ketiga adalah aliran turbulen. Aliran turbulen adalah jenis aliran fluida yang ditandai dengan pergerakan fluida yang kacau, acak, dan tidak teratur. Dalam aliran turbulen, partikel-partikel fluida bergerak dalam pola yang sangat tidak teratur. Dengan adanya fluktuasi yang besar dalam kecepatan dan arah aliran. Hal ini berbeda dengan aliran laminar, di mana fluida bergerak secara halus dan teratur dalam lapisan-lapisan yang paralel. Ciri-ciri aliran turbulen. Yang pertama, pergerakan acak dan kacau. Partikel fluida yang bergerak dengan cara yang sangat tidak teratur seringkali membentuk pusaran-pusaran atau vortex yang saling berinteraksi. Hal ini menghasilkan pola aliran yang sangat kompleks dan sulit diprediksi. Yang kedua, fluktuasi kecepatan. Kecepatan fluida bervariasi secara acak dan besar antara titik-titik yang berbeda dalam aliran. Ada fluktuasi kecepatan yang sangat tinggi pada tingkat mikro. Yang ketiga, pusaran atau vortex. Aliran turbulen seringkali menghasilkan pusaran-pusaran kecil yang bergerak dalam berbagai arah. Vortex ini dapat berputar dalam berbagai ukuran dan intensitas, menyebabkan aliran semakin kacau. Yang keempat, kecepatan tinggi. Aliran turbulen terjadi pada kecepatan fluida yang relatif tinggi. Ketika kecepatan fluida cukup tinggi, gaya inersia atau gerakan fluida menjadi dominan dibandingkan dengan gaya viskositas atau gaya gesek antara lapisan-lapisan fluida, sehingga menyebabkan aliran menjadi tidak teratur. Halo, sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi, bye-bye.